Sebagai Oke, gantinya tadi ini ada teman kita Pak Bayu Andika ya. Kita kasih kesempatan Pak Bayu Andika dulu sebagai ya, seorang katanya mantan Kristen gitu ya. Pak Ahmad saya oke, izin mute ya karena Pak Ahmad sudah setuju untuk dikasih waktu. Pak Bayu Andika mungkin 3-5 menit silakan menceritakan dulunya Kristen Pentakosta, kenapa meninggalkan oke, gereja Kristen Pentakosta dan menjadi Muslim. Lalu Pak Syair Berdarah silakan untuk seperti tadi ya ingin berdiskusi tentang kekristenan dia di masa lalu boleh. Silakan Pak Bayu Andika dengan hormat. oke, oke, terima kasih host. Jadi begini host, saya juga ingin menceritakan ya pengalaman dari kerohanian saya. Yang fundamental di dalam kekristenan itu yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu dulu. Nah, Yesus ini Tuhan tetapi kenapa berdoa gitu loh. Sementara kita ini memahami bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya, tempat kita bermunajat, memohon doa. Memohon apapun, itu adalah Tuhan. Loh, masakan ada Tuhan yang berdoa, kepada siapa dia itu berdoa? Itu yang paling pertama. Dan Yesus juga selalu mengakui bahwa dirinya ini adalah diutus. Masakan pengutus dengan diutus itu sama? Iya kan? Terus yang ketiga, abangku, mengenai syair berdarah dan ini saudara ini. Mengenai baca kitab itu tidak penting, Bang. Dan di dalam misi Kristen itu kita tahu, saya tahu, Bang. C1, C2, C3, C4, C5 sampai C7 itu, mereka itu masuk di pesantren dan belajar, Bang. Belajar bahasa Al-Qur'an, belajar ilmu dalam Islam, tetapi untuk apa gitu loh. Kita tahu itu. Saya tahu itu. Misi dari mereka ini saya tahu untuk menghancurkan Islam itu dari dalam. Kita tahu. Jadi mengenai kita membicarakan ketuhanan gitu loh. Kita membicarakan ketuhanan ini. Siapa yang Tuhan yang sebenarnya yang layak disembah gitu loh, Bang. Tidak perlu kita untuk mengetahui bisa membaca ini, bisa membaca itu. Sekarang ini intinya Tuhan yang layak disembah itu siapa? Itu loh. Dan mengenai Bible ini kita harus bisa buktikan loh, Bang. Bagaimana pembuktiannya? Pertanyaan saya, bisa nggak langsung bertanya kepada saudara Kristen, apalagi kepada murtadin ini? Bagaimana cara Anda bahwa kesaksian Paulus perjalanannya ke Damsik adalah suatu kebenaran? Bisa dibuktikan ini? Apakah Anda bisa membuktikan bahwa kesaksian Paulus waktu perjalanan ke Damsik itu adalah suatu kebenaran? Coba. Kalau di Islam itu jelas, Bang. Perintahnya semuanya jelas. Gitu ya. Yang paling fundamental kita harus tahu dulu Tuhan yang layak disembah itu siapa gitu loh, Bang. Oke, boleh saya masuk? Ya, kamu kan mualaf ya. Sebentar, Pak Syair, sebentar ya. Baik, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya, dan yang harus kita pointing adalah mannernya bagus, bertanya dengan sopan santun. Terima kasih. Sembari Pak Ahmad, nick of time, kita akan terus menunggu untuk menyiapkan kitab kuning. Ini mengenai kesaksian Paulus dalam perjalanan di Damsik ya. Teman-teman di bawah sudah ada banyak banget yang minta naik untuk menjawab Bayu. Bersabar sebentar ya teman-teman, nanti akan ada kesempatan ya. Tetapi karena ini adalah permintaan seorang mualaf kepada seorang murtadin, kita menghargai itu. Tapi tetap akan saya naikkan 2 orang speaker inside Kristen dari bawah yang mau bantu jawab, akan saya naikkan. Jadi bersabar teman-teman di bawah ya. Kita se-fair mungkin. Permintaan seorang mualaf terhadap seorang murtadin sudah ada di sini. Nah, ada 2, Syair Berdarah dan Alif. Saya tanpa paksaan mau yang mana? Pak Syair atau Pak Alif?